Nah, kelemahan dari teman-teman kemarin, mereka belajarnya tidak sesuai dengan kisi-kisi ini. Mereka kebanyakan hanya nonton video beberapa dari teman-teman konten kreator, langsung nonton saja tanpa memperhatikan 8 item atau poin ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang P3K? Bagi yang sudah resume, sebaiknya belajar dari sekarang ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, pahami baik-baik apa yang diinginkan oleh kisi-kisi dari permempan ya. Jangan asal belajar, asal nonton video-video kesana kemari tanpa target yang jelas ya. Kalau saya sih maunya teman-teman belajar sesuai target ya. Berapa hari belajar manajerial, berapa hari belajar sosiokultural, dan berapa hari belajar kompetensi teknis. Saya pikir itu penting untuk manajemen belajar teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita lanjut, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar lebih bermanfaat lagi. Di sini saya buat bedah soal P3K kompetensi manajerial berdasarkan FR 2021. Ya, jadi sekarang agak mudah untuk kita menebak-nebak atau memprediksi soal yang bakal muncul nanti karena sudah ada pengalaman dari tahun lalu ya teman-teman. Beda waktu tahun lalu kita masih meraba-raba, sama-sama meraba, sama-sama belajar. Tapi alhamdulillah banyak kok yang PG ya, terutama subscriber saya alhamdulillah sudah banyak yang PG, tinggal menunggu penempatan. Baik, kita lihat dulu, kita satukan dulu persepsi ya pada video ini biar lebih enak nanti ke depannya, karena insya Allah saya akan banyak membuat soal-soal manajerial untuk memudahkan teman-teman nanti belajar. Ini adalah part 1 atau bagian pertama selama 2022 ini. Oke. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi ya. Kemudian di kompetensi manajerial merupakan kompetensi yang diperlukan oleh setiap individu ASN dalam berorganisasi, yang dilihat dari integritas nih. Jadi ini sesuai kisi-kisi ya teman-teman, tidak asal mengambil ya, tidak asal ceplok. Ini sesuai kisi-kisi, ada integritas, kemudian kemampuan bekerja sama, nih, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelola perubahan, dan pengambilan keputusan ya. Nah, kelemahan dari teman-teman kemarin, mereka belajarnya tidak sesuai dengan kisi-kisi ini. Mereka kebanyakan hanya nonton video beberapa dari teman-teman konten kreator, langsung nonton saja tanpa memperhatikan 8 item atau poin ini. Padahal ini sangat penting, 8 item ini untuk dipahami ya. Cukup dipahami, tidak usah dihafal. Kalau dihafal nanti ribet ya teman-teman. Jadi cukup dipahami saja. Kalau teman-teman sudah pahami ke-8 item ini, insya Allah sangat mudah dalam menjawab soal kompetensi manajerial itu sendiri. Jadi teman-teman, di sini kita belajar bareng. Saya ingin teman-teman pahami ini ya. Jadi saya sengaja buat tiap satu item ini, item yang ada di manajerial, saya buatkan satu soal. Jadi mungkin agak panjang videonya, tapi tidak apa-apa, mungkin sekitar 30 menit asal kita paham, itu sudah sangat lumayan ya teman-teman. Saya yakin setelah nonton video ini teman-teman akan mudah dalam menjawab soal-soal manajerial. Baik, kita langsung masuk ke item yang pertama, ada integritas. Kita lihat dulu, kita pahami dulu apa itu integritas ya. Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya.
Baik, kita coba lihat contoh soalnya. Ini contoh soalnya juga saya ambil dari FR ya. Jadi lumayan panjang ya. Jangan kaget saat menemukan soal-soal yang langsung panjang seperti ini. Jangan panik ya, tetap santai ya teman-teman. Ini memang latihan ya. Oke. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai Marwis. Hal ini dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai utang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang. Padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan adalah menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis karena bersifat rahasia dalam kurung menjaga rahasia. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang simpanan ya. Ini saya belum tulis tapi saya masih ingat kok. Oke. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Ini tentang integritas ya. Integritas itu tadi kalau kita ingat-ingat di situ ada tanggung jawab dan sebagainya. Ini dia. Berperilaku selaras dengan nilai ya. Atau etika organisasi, jujur dalam hubungan manajemen. Nah, ini bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan beserta risiko yang menyertainya. Nah, ini dia jawabannya. Saya sudah tandai. Yang saya kasih nilai 5 atau poin tertinggi karena kita sudah tahu bersama bahwa di manajerial itu tidak ada nilai salah ya. Beda kalau di teknis langsung salah. Kalau di manajerial dia punya nilai berurut mulai 1 sampai 5 dan yang kita inginkan adalah jawaban yang paling benar, jawaban yang memiliki nilai 5. Jadi saya kasih nilai 5 itu option C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis karena bersifat rahasia atau menjaga rahasia. Kemudian poin yang punya poin 4 itu option E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis punya uang simpanan ya. Nah, ini juga. Kemudian yang ketiga, B. Yang mendapat poin 3 maksud saya, memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. Yang memiliki poin 2 ialah mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. Dan yang memiliki poin terendah adalah D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dan dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. Nah, saya kasih ini nilai 5 karena ini berhubungan dengan integritas ya, tanggung jawab si kita ini, yang Anda ini diberi tanggung jawab untuk menjaga rahasia tentang keuangan Marwis dari siapapun. Jadi ini dia benar-benar menjaga integritas ya, menjaga tanggung jawab, tidak boleh membocorkan apapun yang terjadi ya. Karena si Marwis ini punya alasan kuat kenapa tidak ingin membayar hutangnya ya. Marwis ini juga kebutuhan sekolah anaknya juga sangat mendesak. Jadi dengan pertimbangan itulah si kita ini yang diberi amanah harus menjaga amanah tersebut, menjaga integritas tersebut ya teman-teman. Jadi ini sudah benar. Nilai 5, nilai 4 mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis punya uang simpanan. Ini juga bagus karena di sini kan dia sebenarnya sama-sama bekerja dengan Iwan ya. Di sini di suatu perusahaan simpan pinjam ya. Ini makanya saya kasih nilai 4 karena integritasnya kepada
organisasi atau perusahaan tersebut, tapi lebih cenderung ke sini dulu, personalnya dulu, karena ini lebih mendesak ya dibanding perusahaan. Menurut saya seperti itu. Kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan berkomentar. Kalau ini memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut, nah ini sudah melanggar integritas dari Marwis ya teman-teman. Ini benar-benar menghancurkan integritas dari Marwis atau tanggung jawab yang diberikan oleh Marwis kepada kita. Jadi ini saya kasih nilai 1 ya teman-teman. Semoga dipahami. Mungkin cara saya menjelaskan agak rumit, tapi insya Allah kalau teman-teman betul-betul memperhatikan, insya Allah akan paham. Itu yang dimaksud dengan integritas ya teman-teman. Kita lanjut. Nanti kita perbanyak soal-soal yang berhubungan dengan integritas ya. Saya ingin kita satukan dulu persepsi tentang 8 item ini. Yang kedua, kerjasama nih, kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Kita lihat contoh soalnya. Jadi ini sesuai kisi-kisi ya, kisi-kisinya menginginkan seperti itu. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya akan mengalah saja. E. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Oke, kira-kira yang mana yang tertinggi teman-teman? Nah, ini dia. Di sini kita punya pendapat, tapi teman-teman kelompok kita tidak jelas-jelas tidak menyetujuinya. Apakah yang harus kita lakukan ya? Jadi yang saya kasih nilai tertinggi itu di option C ya. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Karena kalau kita memaksakan kehendak kita padahal kelompok kita tidak setuju, bisa amburadul nanti jadinya. Yang ada kita yang disalahkan nanti kalau kita tetap ngotot memperdebatkan sesuatu padahal kelompok kita sudah jelas-jelas tidak setuju. Bisa jadi tanggung jawabnya dilimpahkan ke kita, disalahkan ke kita. Jadi tidak boleh ya. Harus mampu bekerja sama bagaimana caranya bisa membangun organisasi ya. Yang nilai 4 saya kasih di option E ya. Option E. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Nah, ini juga bagus sebelum kita ngotot memperdebatkan sesuatu. Alangkah bagusnya kalau kita mengumpulkan teman terlebih dahulu, meminta pendapat mereka ya. Meminta pendapat mereka apakah itu penting, usulan itu penting atau hal itu memang penting. Kalau lebih banyak yang menganggap tidak penting, maka tidak perlu untuk dilakukan. Itu dia. Nah, nilai 3, saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Ini dia menyimak dulu sambil menunggu kapan dia akan menyerang. Yang kedua, akan tetap mempertahankan pendapat saya. Ini tidak boleh ya. Kalau dia tetap mempertahankan, itu tadi yang saya bilang beresiko. Kemudian saya akan mengalah saja. Ini mengalah saja juga tidak bagus ya. Selalu mengalah itu tidak bagus dalam organisasi. Berarti kita tidak produktif sama sekali. Jadi saya kasih nilai 1 ya. Menumbuhkan tim kerjasama yang partisipatif dan efektif. Kalau kita memaksakan kehendak, berarti kita membunuh tim kita ya. Yang ada mereka tidak partisipatif dan hasilnya tidak akan efektif. Seperti itu teman-teman. Semoga dipahami. Kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Saya bukan menggurui teman-teman atau subscriber saya. Insya Allah kita sama-sama belajar. Nah, kita lanjut di item yang ketiga, ada komunikasi ya.
Kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi komunikasi juga sangat diperlukan ya. Coba kita lihat soalnya. Suatu saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. E. Meminta pertimbangan teman dekat saya. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Kita coba lihat untuk komunikasi ini. Nih saat kita dimarahi pada atasan, padahal sesuatu itu tidak kita lakukan ya, dituduh melakukan hal-hal yang menyimpang padahal sebenarnya kita tidak lakukan. Jadi yang paling efektif dilakukan adalah berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada atasan. Berusaha itu ada banyak cara ya, baik itu secara lemah lembut, persuasif, tidak harus sampai berkomunikasi yang tidak efektif ya, berkomunikasinya tidak efektif, lisannya kasar dan sebagainya sampai ngamuk akibat dituduh ya. Jadi berusaha menjelaskan atau meyakinkan keadaan yang sebenarnya kepada atasan. Saya kasih ini nilai tertinggi. Kemudian yang E, meminta pertimbangan teman dekat saya. Ini juga bagus menurut saya, meminta pendapat apa yang harus dilakukan. Jadi saya kasih nilai 4. Nilai terendah menurut saya adalah option B ya. Option B, saya akan berusaha menemukan penyebar isu dan membuat perhitungan dengannya. Kalau seperti ini namanya tidak menggunakan komunikasi efektif ya, tidak tahu cara berkomunikasi, hanya ingin menghancurkan karirnya sendiri. Kalaupun dia membuat perhitungan dan bermasalah dengan polisi, jelas atau otomatis karirnya akan rusak atau akan hancur ya. Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi secara lisan, tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit atau kompleks. Jadi serumit apapun itu, sesensitif apapun itu, tetap berkomunikasi dengan baik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada item orientasi pada hasil ya. Jadi ini item yang keempat. Jadi saya mau seperti di awal, teman-teman betul-betul memperhatikan ke-8 item-item ini biar gampang nanti jawabnya ya. Kita lihat kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Kita lihat soalnya. Nah, ini dia. Ketika ingin mencapai suatu kesuksesan, saya A. berdiam diri, B. menenangkan diri, C. meminta bantuan teman terdekat, D. mempersiapkan diri agar memenangkan persaingan, E. mencoba terus-menerus ya. Jadi kira-kira yang mana nih yang paling cocok dengan orientasi pada hasil ya. Orientasi pada Oke, untuk yang orientasi pada hasil, saya memberikan nilai poin 5 di E, mencoba terus-menerus ini. Karena di orientasi pada hasil itu ada yang sangat bagus di situ, yaitu
kemampuan mempertahankan komitmen ya, pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas ya, dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Jadi yang paling cocok menurut saya di orientasi pada hasil itu adalah tak kenal arti putus asa ya. Kemudian mempersiapkan diri agar memenangkan persaingan. Nah, ini juga bagus karena berusaha untuk memperbaiki diri ya. Yang ketiga, menenangkan diri. Menenangkan diri juga termasuk bagus menurut saya. Kemudian yang poin 1, berdiam diri. Berdiam diri itu sangat tidak berorientasi pada hasil ya. Paling buruk menurut saya ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke item yang selanjutnya. Pelayanan publik. Kita lihat pengertian dari pelayanan publik itu sendiri. Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau partai politik. Jadi dia tidak diintimidasi ya. Dia benar-benar profesional. Kita lihat soalnya, contoh soal untuk pelayanan publik. Seorang teman Anda bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan ya, karena kelelahan karena menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan tugas Anda tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menuju loket dan melayani masyarakat. B. Melayani di loket dan sambil juga menyelesaikan tugas sendiri. C. Mengerjakan tugas cepat mungkin agar bisa bertugas di loket. D. Mencari teman lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu. E. Membantu memulihkan teman agar dia bisa segera bertugas kembali. Oke, untuk soal ini dia agak panjang sedikit ya, tapi insya Allah gampang untuk jawabnya. Oke, saya kasih poin 5 di menuju loket dan melayani masyarakat. Memang sudah sepantasnya di sini ya kita menuju loket karena ini juga perintah dari atasan. Ini juga berkaitan dengan integritas kita kepada atasan kita ini. Penilaian atasan ini. Oke, jadi ini hal yang paling cocok ya. Kemudian melayani di loket dan sambil juga menyelesaikan tugas sendiri. Karena tugas kita masih tenggang waktunya masih lama, saya pikir sebaiknya kita fokus saja dulu di pelayanan melayani masyarakat ya. Kalau ini dia menambahkan menyelesaikan tugas sendiri, ini agak repot ya. Bagus tapi agak repot. Jangan sampai teman-teman terkecoh menganggap ini nilai paling bagus karena sambil melayani masyarakat dia juga menyelesaikan tugas, padahal di sini ada tenggang waktu yang masih lama ya teman-teman, seperti itu. Nah, saya langsung ke poin terburuk saja, membantu memulihkan teman agar dia bisa segera bertugas kembali. Nah, ini saya pikir banyak teman-teman lain yang bisa membantu memulihkan teman atau yang lebih berkompeten di situ ya. Jadi kita lebih ke arah kepelayanan masyarakat, masyarakat lebih membutuhkan kita. Saya pikir ini yang terburuk ya, karena tidak peduli sekali sama masyarakat. Dan di sini bakal kosong, tidak ada yang melayani kalau kita ke sini teman-teman. Semoga dipahami. Kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke item selanjutnya, pengembangan diri dan orang lain di dalam manajerial P3K, itu kompetensi manajerial ya. Ada yang namanya pengembangan diri dan orang lain. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang,
mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi kesimpulan dari sini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan diri dan juga ikut mengembangkan orang lain. Kita lihat soalnya. Saya memiliki teman satu tim dengan kompetensi rendah, maka A. Saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. B. Saya akan memberhentikannya dan tim. C. Saya tidak memperdulikannya. D. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. E. Saya tidak mau ambil pusing gimana pun kemampuannya. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Kita lihat pembahasannya. Ini di option, jadi saya kasih poin 5 ya. Di option ini, saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. Inilah yang paling cocok ya di pengembangan diri dan orang lain. Jadi bukan hanya kita yang ingin berkembang, tapi kita juga membantu orang lain untuk berkembang. Nah, saya kasih poin 4 di option A. Saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. Menuntut itu berarti mendorongnya. Sudah bagus ya. Menuntut itu agak keras ya. Agak keras berarti sangat mendorong teman tersebut untuk meningkatkan kemampuannya. Ini juga sudah lumayan bagus. Dan di poin B yang memiliki nilai terburuk adalah saya akan memberhentikannya dan tim. Nah, ini lebih parah lagi, langsung mengambil kesimpulan tanpa membina dulu, memperbaiki dulu. Siapa tahu memang bakatnya belum muncul pada saat baru bekerja ya. Jadi ini merupakan tindakan yang sangat fatal. Jadi saya anggap ini memiliki nilai 1 ya. Semoga dipahami teman-teman. Kita lanjut ke item berikutnya. Mengelola perubahan ya. Ada mengelola perubahan. Bagaimana itu yang mengelola perubahan? Kita lihat. Kemampuan dalam menyelesaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan. Memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara aktif. Nah, mengelola perubahan. Coba kita lihat contoh soalnya. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya. B. Merasa tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. C. Marah dan mengeluh. D. Panik dan merasa gelisah. E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa. Nah, coba kita lihat kira-kira yang mana jawaban terbaik. Saya yakin teman-teman sudah bisa melihat di sini. Sudah mulai terbiasa melihat jawaban-jawaban yang terbaik ya. Baik, untuk jawaban terbaik memiliki poin tertinggi menurut saya adalah poin B ya. Option B memiliki poin 5. Kemudian karena dia justru merasa lebih bersemangat dengan adanya perubahan tersebut, tidak takut akan adanya perubahan ya, merasa tertantang dan segera menyelesaikan diri. Kalau yang poin kedua tertinggi adalah option A, biasa saja dan melakukannya. Ini juga bagus karena dia karakternya mudah menyesuaikan diri. Dia tetap biasa-biasa saja, tetap santai saja dengan perubahan jadwal yang ada ya. Ada poin yang terburuk adalah marah dan mengeluh. Nah, ini tidak boleh ya. Kalau marah dan mengeluh berarti dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Panik dan gelisah juga tidak bagus ya. Tapi yang paling parah ini karena dia marah. Kalau cuman panik mungkin tidak apa-apa, tapi kalau marah ini bisa marah dengan atasan, bisa marah dengan yang merubah jadwal itu. Jadi agak paling buruk menurut saya. Seperti itu teman-teman. Semoga dipahami. Kita lanjut ke item yang terakhir. Nah, ini pengambilan keputusan. Di manajerial juga ada pengambilan keputusan ya. Harus benar-benar
bisa menyimpulkan bisa bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang benar. Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat, waktu, dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi alternatif, pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, teman-teman, kita lihat contoh soalnya tentang pengambilan keputusan. Ketika saya sedang rapat dengan atasan, tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa istri saya masuk rumah sakit. Yang saya lakukan, A. Melanjutkan rapat, B. Menghentikan persentase dan cari tahu kondisi istri saya, C. Mencari tahu kondisi istri saya, kemudian memutuskan apakah tetap rapat atau ke rumah sakit, D. Menghentikan rapat dan langsung ke rumah sakit, E. Pergi langsung ke rumah sakit. Baik, kita coba lihat jawaban yang benar. Kira-kira teman-teman pilih yang mana? Nah, untuk poin tertinggi saya kasih di option C ya. Mencari tahu kondisi istri saya kemudian memutuskan apakah tetap rapat atau ke rumah sakit ya. Nah, ketika sedang rapat, kita tiba-tiba mendapat kabar bahwa istri kita sakit. Nah, hal yang terbaik adalah mencari tahu dulu apakah itu benar, apakah seperti apa di rumah sakit mana. Kalau memang parah atau seperti apa, baru kita putuskan untuk menghentikan rapat atau seperti apa, karena kita belum tahu juga kabarnya bagaimana. Tiba-tiba mendapat kabar bahwa istri masuk rumah sakit, kita tidak tahu kondisinya apakah memang parah ataukah seperti apa dan sebagainya. Jadi perlu perjelas dulu. Saya kasih poin 4 untuk option B, menghentikan persentase mencari tahu kondisi istri saya. Jadi untuk sementara tidak apa-apa, kita izin dulu menghentikan persentase, kemudian mencari tahu kondisi istrinya ya. Tidak apa-apa untuk mencari tahu dulu, karena kalau kita tidak fokus ya, otomatis kalau istri kita di posisi ini, kita tidak akan bisa fokus tanpa tahu dulu kondisinya seperti apa ya. Poin terburuk adalah menghentikan rapat dan langsung ke rumah sakit. Nah, ini juga kurang bagus, tanpa memastikan dulu, mengecek dulu, langsung ke rumah sakit. Kita juga tidak tahu di rumah sakit mana, langsung kebablasan ya, langsung pusing. Nah, terus harga diri atasan kita mana? Sedangkan kita rapat dengan atasan. Jadi perlu di cross check dulu dengan baik dan benar, tenangkan diri Anda, baru kita memutuskan sesuatu ya teman-teman. Tidak boleh gegabah dalam memutuskan sesuatu. Baik, itu saja dulu yang sempat kita share. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham ke-8 item ini. Kalau sudah paham, insya Allah teman-teman akan mudah nanti dalam menjawab soal-soal manajerial lainnya. Untuk lebih bagusnya nanti saya akan perbanyak latihan-latihannya, dan saya tidak menentukan seperti ini lagi ya porsi-porsinya. Jadi mungkin banyak integritas, karena di ujian itu ada yang banyak integritasnya, ada yang banyak mengolah perubahannya. Beda ya, tidak selamanya poin ini muncul 1 sampai 8 ya. Jadi nanti kita akan mainkan bagaimana latihan-latihan yang bagus untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga sukses. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Insyaallah kita akan lanjut lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.